Hai semuanya, jumpa lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa. Pasti teman-teman udah nungguin kan siapa sih kawan cipta rasa yang akan kita ajak ngobrol kali ini. Nah, di edisi kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang sastrawan yang masih aktif berkarya, menciptakan karya sastra seperti cerpen dan puisi, yang juga banyak karyanya ini dimuat di media massa nasional yang mungkin kalian udah pernah baca juga. Beliau ini juga memiliki toko buku sastra. Dan bagaimana sih kehidupan, seberapa hidup sih sastra di Jogja ini, dan potensi-potensi apa yang mungkin selama ini kita nggak tahu dan tidak banyak diekspos oleh media. Nah, kita kali ini akan kupas bareng dengan kawan kita kali ini. Jadi langsung aja kita akan ngobrol bareng Mas Indrian Koto. Halo Mbak. Halo Mas, ini aku manggilnya Mas Koto aja ya. Boleh. Oke, Mas Koto, ini kalau kita ngomongin dunia kesastraan di Jogja lah katakanlah gitu, kalau boleh diwakilkan dalam satu atau dua kata, kira-kira kata apa yang terbesit di pikiran Mas Koto yang mewakili ini perkembangan sastra di Jogja sekarang? Sastra Jogja itu monumental. Monumental, wah gimana ini? Kalau boleh diceritain lebih. Iya, sastra di Jogja sih tumbuh cukup dinamis gitu. Setiap periode selalu melahirkan generasi baru gitu. Jadi nyaris dalam sejarah sastra Indonesia para penulis di Jogja mungkin tidak pernah putus gitu loh, secara historis ya. Jadi selalu ada generasi-generasi baru yang menggantikannya gitu. Okay. Jadi dia tumbuh dengan dinamis gitu. Berarti selalu ada penulis-penulis baru ya Mas? Selalu. Jadi Jogja salah satu kota yang melahirkan banyak penulis gitu. Hanya saja kemudian kan problemnya Jogja sebagai kota pelajar dia punya risiko, dia cuma melahirkan kemudian para penulisnya juga tersebar ke berbagai tempat di Indonesia gitu. Jadi mungkin ya pulang kampung, merantau segala macam. Di sini melahirkan aja, setelah itu mereka menyebar sendiri ya. Atau Jogja juga melahirkan sekaligus juga menumbuhkan gitu. Jadi mungkin tadi itu ya, misalnya teman-teman yang senang seni gitu, misalnya datang ke Jogja untuk studi sekaligus belajar kesenian yang lain gitu. Nah, kemudian dia bisa pulang lagi ke halamannya gitu. Oke. Terus tapi kebanyakan sastrawan-sastrawan di Jogja ini kalau menerbitkan karyanya itu pasti berupa buku atau apa aja sih Mas biasanya? Kalau karya sastra ya, medianya kalau untuk penerbitan ya pasti di buku ya, tapi ruang publikasinya kan beragam ya. Tadinya dimulai dari publikasi di media massa, kalau di kampus dulu juga sering ada media-media di kampus juga ya, terus koran-koran daerah, sampai koran nasional gitu. Nah, hanya saja belakangan kan media-media massa ini kan mulai habis. Jadi beberapa beralih ke media online gitu. Jadi tidak buku cetak lagi gitu ya Mas? E-book gitu. Ada itu iya. Cuma maksudnya saya sebagai penulis gitu, ketika awal-awal dulu saya kan belum tentu punya buku dulu, tapi saya publikasi karya dulu gitu untuk dikenal, untuk punya pergaulan juga gitu, untuk menguji karya saya juga gitu. Nah, itu kan media-media massa biasanya. Kemudian dari sejumlah karya yang dimuat itu, kemudian saya mungkin ketika setelah 2-3 tahun proses belajar menulis, dibukukan deh ini tulisan-tulisan ini, baru kemudian dia berpindah ke medianya, ke buku gitu. Oke. Jadi nggak langsung menciptakan buku ya, awalnya bisa jarang, tapi ada. Kalau hari ini iya, kalau hari ini memungkinkan ya? Memungkinkan hari ini. Jadi tren penulisan ya, kita tidak bicara soal sastra ya. Tren penulisan hari ini mungkin berkembang sangat pesat gitu, 10 tahun terakhir. Ketika ada sistem penerbitan POD gitu, ada banyak rumah-rumah terbitan yang memang mengakomodir para penulis, iya, siapa aja bisa nulis buku sekarang kan gitu. Jadi mau cetak 1, mau cetak 10 bisa gitu. Itu memungkinkan orang langsung memang dari tulisan dia di komputer kemudian diubah jadi buku gitu. Cuma kalau untuk sastra sebenarnya publikasi di media massa, di media online atau di blog pribadi dan segala macam itu sebenarnya semacam ini sih, cara dia menguji karyanya gitu ke publik gitu, ke para pembacanya. Berarti udah ini ya Mas, kan dulu kayaknya susah banget nih mau nerbitin buku. Kalau sekarang kamu nggak harus jadi penulis handal dulu. Kamu udah bisa. Sekarang lebih gampang gitu ya, Mas, ya? Cuma beban untuk sebagian orang juga tetap ada ya, karena kayak saya juga
proses menulis juga cukup lama. Saya baru punya 1 buku gitu. Oh, Ternyata oke. buat saya pribadi gitu, karena saya berurusan dengan dunia penerbitan, saya berurusan juga dengan penjualan buku gitu. Nah, saya tahu nih menjual buku itu susah gitu. Iya. Jadi saya tidak terlalu pengen punya buku gitu. Iya, karena setelah itu penjualnya juga Iya, nggak semudah susah, itu iya, ya. iya. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal penulisan nih kan, Mas Indrian Koto sudah lama ya hidup di dunia penulisan lah gitu. Ya. Nah, itu dulu nih kita tarik ke belakang dulu, awalnya gimana Mas Koto ini bisa tertarik ke dunia sastra gitu. Ya, tepatnya mungkin tulis menulis kayaknya ya. Oke. Tulis menulis ya. Heeh. Ya, kesenangan ini sih, kesenangan masa kecil gitu. Kesenangan masa kecil, kemudian saya punya kakak yang memang menulis. Oh, memang penulis. Dia penulis juga, pekerjaannya. ya, dia penulis. Jadi dia salah satu penulis yang saya idolakan. Oh, idolanya nggak jauh-jauh. Iya, karena gini, kami kan tinggal di kampung. Saya Iya. tinggal dari Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, kampung kecilnya namanya Lansano gitu. Oke. Itu kan kita jauh dari kota. Ke kota itu 120 kilo. Oh, jauh Ah, banget. akses kita ke buku juga sangat terbatas Iya. gitu. Nah, satu-satunya yang saya punya adalah selain majalah bekas yang dijual di pasar tiap hari Minggu gitu, buku tulis catatan kakak saya tadi itu. Gitu. Jadi dia menulis Diary gitu. semacam diary tapi puisi, cerpen gitu, dia tulis di bukunya dia Oke. gitu. Jadi saya baru tahu ada tulisan gitu, apa yang kayak dibikin kayak novel kayak gitu. Jadi dia bikin bentuknya kayak novel juga, jadi dipotong-potong buku tulis jadi gitu. artistik ya, nggak cuma nulis biasa. Dikasih ilustrasi, dikasih judul kayak novel-novel pop NH Dini gitu, kayak novel-novelnya Freddy S kayak gitulah dia Oke, bikin. oke. Tapi dia tulis sendiri. Oh, Jadi itu buku yang saya baca gitu ya, tulisan orang yang saya baca gitu. Makanya saya tadi bilang salah satu ininya spiritnya ya dari situ gitu. Tapi kemudian ternyata saya memang senang menulis gitu dibanding hobi-hobi yang lain. Itu kan juga hobi ya. Iya. Ketika misalnya teman-teman senang sepak bola, saya nggak bisa sepak bola. Terus yang lain-lain misalnya saya nggak bisa gitu. Jadinya Biasanya nulis ya. saya bisa menulis gitu. Dan saya dulu punya buku-buku tulis yang dibaca oleh teman-teman sekelas gitu. Terus Oke. dibaca oleh teman-teman di luar kelas gitu. Nah, Itu dari SMP sampai SMA ada begitu. oke. Tapi tulisan pertama Mas Kuto ini apa dulu, berupa cerpen gitu, terus dikasih ke teman-teman atau gimana? Umumnya orang menulis puisi. Oh, Yang puisi. dia menyebutnya puisi gitu lah. Oke. Dia pasti menyebutnya puisi gitu. Iya, Rata-rata ya. iya, Tapi iya. ada juga lah nulis cerpen itu. Tapi rata-rata orang akan merasa nulis puisi gitu. Dan itu gimana Mas, tanggapan teman-teman saat itu ketika baca tulisannya Mas Kuto? Karena nggak ada yang menulis, jadi dia yang terbaik. Oh iya. Jadinya kayak Nggak ada pilihan. Mereka juga nggak tahu sama seperti saya kan. Oh iya ya, posisinya. karena saat itu mereka juga akses terhadap Sama, itu sangat terbatas, Jadi sangat ketika terbatas. menemukan sebuah tulisan tuh mereka excited gitu ya. Apalagi ini mereka yang saya senang itu ketika dia bisa baca tulisan saya, karena kan Tadi saya kayak dapet. Iya. Oh gitu. Jadi awalnya malah kenalnya dari kakak ya, dari keluarga sendiri, kemudian mulai oh ternyata suka nih menulis. Ternyata juga bukan hanya saya ini kagum ke dia, tapi saya juga ternyata menyukai ini gitu. Kemudian Mas Kuto lama-kelamaan ini mulai menciptakan buku. Karya pertamanya dibukukan gitu. Enggak, belum. Belum. Saya pernah publikasi waktu SMA. Jadi ada dulu majalah sekolah namanya Supel apa gitu. Dan saya tahu pendiri majalah ini ternyata penulis senior di Sumatera Barat gitu. Oh. Saya baru tahu sekarang kan, setelah lama kemudian. Gitu. Nah, saya mengirimkan satu puisi ke sana pakai pos gitu. Nah, di tempat saya dulu baru buka rental komputer. Oh. Saya datang ke sana mengetik, mungkin ada 2 Mas- jam untuk satu puisi itu. masih ngetik Satu gitu jari, ya? satu jari. Aduh, itu lama banget. Saya kirimkan ke Supel. Terus 2 minggu kemudian itu puisinya dimuat. Nah, satu sekolah jadi ribut itu karena ada penulis dari sekolah kami gitu yang menulis. Oh iya, wah siapa ini? ah. Terkenal. Di situ. Terkenal sih enggak ya, tapi mungkin saya aja yang merasa tiap kali jalan wah orang kenal saya nih. Gitu. Itu Nah, terkenal. itu kesenangan penulis kan begitu. Iya. Ketika ada karyanya dipublikasikan biasanya kan Iya. dia merasa wah ini udah baca koran belum ya. Oh, oke. Kemudian SMA saya pindah setelah SMA saya pindah ke Jogja. ke Jogja. Ya saya tinggal sama kakak itu tadi bergabung di Rumah Lebah, terus menulis juga dan teater juga di situ. Oke. Ya di situ baru kemudian saya mengenal sastra jauh lebih serius dari sebelumnya. Oh, oke. Dan sampai sekarang masih belajar. Iya. Dan sampai sekarang masih menulis, masih ini. Masih. Masih terus menulis ya. Iya. Terus sebenarnya karya Mas Kuto ini lebih banyak ke puisi atau ke cerpen? Saya nulis dua-duanya. Dua-duanya. Saya nulis cerpen dan puisi gitu.
apa ya, yang ya sama sih menurut saya sih, sama-sama banyaknya mungkin. Iya, oke. Ini kalau ngomongin masih ke penulisan nih Mas, kalau Mas Koto melihat apa namanya karakter penulis-penulis baru sekarang itu gimana sih? Kan pasti beda zaman, beda karakter ini ya. Yang jelas semakin bagus, semakin ini mereka basic mereka, titik berangkat mereka ya. Para penulis sastra hari ini mereka jauh lebih siap daripada generasi sebelumnya. Pertama, pengetahuan mereka soal bahasa, Oh iya. akses mereka ke apa namanya kebacaan gitu. Mereka jauh lebih besar dan lebih maksimal dibanding zaman saya, apalagi zaman sebelum saya dan sebelum-sebelumnya gitu. Ya sekarang kan problem bahasa tidak ada gitu. Terus mereka bisa unduh PDF, bisa beli buku online segala macam. Dulu kan itu tidak ada, itu kayak aneh saja itu. Tidak ada di kepala kita. Fiksi ilmiah itu. Oke, jadi karena penulis sekarang mestinya jauh lebih untuk hasil lah, kita nggak bisa, tadi kita ngomong proses ini ya, mereka titik berangkatnya ya, tapi untuk proses mestinya mereka jauh lebih tangguh, lebih siap dan lebih maksimal gitu. Nah cuma kan ukuran ini kan waktu gitu, kita nggak bisa mengukur karya sastra yang lahir hari ini juga gitu, tapi kan ketahanan waktu juga gitu. Saya kira generasi sekarang dan generasi setelahnya mungkin akan jauh lebih baik gitu. Iya, oke. Dari segi penulisannya, terus modal mereka, modal sosialnya gitu. Terus kalau dari segi topik ininya lebih beragam lagi, jauh lebih beragam juga sebenarnya. Dunianya jauh lebih luas lagi. Iya. Hey. Oke, terus ini Mas, ini kan kita, ini kalau lihat di jual buku sastra ini banyak banget buku di sini ya. Ini kebanyakan di sini ini penulis-penulis indie atau gimana Mas? Atau macam-macam? Iya. Dia tadinya jual buku sastra ini disiapkan sebagai ini, toko buku indie. Ya cuma terlepas dari apa namanya, ada sejumlah buku-buku yang memang sama-sama pentingnya gitu ya. Kita tidak bisa menghindari apa ya, memaksimalkannya. Cuma di jual buku sastra memang kita ini fokusnya ke buku-buku indie gitu, penulis-penulis lokal gitu. Oke, Mas, ini kita kalau ngomongin soal jual buku sastra nih, kan itu slogannya tidak semua buku ada di toko buku. Nah, apa sih spirit apa sih yang melatar belakangi Mas Koto akhirnya oke nih aku pengen bikin jual buku sastra yang mungkin menampung banyak buku-buku indie gitu. Iya. Apa titik ininya berangkatnya memang dari terbitan-terbitan indie gitu. Karena buku-buku indie juga buku-buku yang bagus. Nah, cuma akses tidak semua orang sampai ke situ gitu. Nah, sementara apa namanya, penerbit-penerbit juga banyak tumbuh di daerah-daerah gitu. Jadi di awal-awal misalnya saya menjual buku dari Aceh, Pekanbaru, buku terbitan dari Banyuwangi gitu, buku terbitan dari Bali gitu. Nah, itu nyaris mustahil kita cari di toko buku gitu. Di toko buku fisik ya. Misalnya toko buku besar ya semacam Togamas atau Gramedia gitu. Karena kan konteksnya hitungannya juga jauh lebih rumit gitu. Mereka harus menyediakan buku dengan jumlah yang banyak, kemudian juga dengan diskon yang persentase yang lebih besar gitu. Nah, itu tidak akan mungkin disanggupi oleh para penerbit kecil ini yang jumlah cetakan mereka paling ya bisa 50 sampai 100 exemplar per sekali terbit. Gitu. Nah, jadi model itu buku-buku ini yang kemudian kami kumpulkan, kami coba. Nah, bersamaan dengan tadi ya saya belajar tadi itu juga saya bikin acara-acara sastra, diskusi sastra gitu. Nah, sambil saya juga jualan buku gitu. Oke. Jadi buku-buku itu yang saya gelar gitu untuk saya jual. Coba mewadahi dan membantu teman-teman penulis-penulis lokal yang mereka tuh berpotensi gitu kan. Mungkin tapi sebenarnya mereka yang bantu kita juga. Oh iya, sama-sama bantu. Bener kan. Ketika penulis kecil kan nggak bisa langsung memproduksi besar gitu kan. Jadi problem penerbitan sebenarnya kan begini. Problem penerbitan ini kan dia muncul dari semangat ini ya, semangat gagasan besar gitu bahwa harus menerbitkan buku. Misalnya tidak ada punya buku terjemahan, kita terjemahkan buku ini. Cuma kemudian kendala mereka adalah pasar. Mau diapain buku ini gitu. Dijual kemana kan kayak gitu. Nah, JBS cuma salah satu gitu. Nah, cuma hari ini kan hari ini semakin banyak toko-toko buku alternatif yang muncul, baik yang fisik maupun yang online gitu, dan mereka makin fokus gitu. Ada ya beberapa teman-teman penerbit memang toko buku maksudnya memang fokus ke buku-buku sastra, buku-buku yang terbitan indie gitu. Jadi semakin apa namanya, buku-buku terbitan indie juga semakin bagus pasarnya, dan semakin banyak teman-teman yang berani lagi bikin penerbit sekarang. Iya, itu bisa men-trigger teman-teman yang penulis baru yang pengen nulis. Ini sekarang sudah ada media yang lebih mudah gitu untuk mereka menerbitkan gitu.
Oh, oke. Terus kalau di JBS sendiri kan kayaknya juga banyak mengadakan event-event sastra gitu ya Mas, kayak diskusi segala macam Ada. gitu. Nah, itu apa ya Mas? Maksudnya adakah visi atau dari Mas Koto sendiri yang pengen Mas Koto bawa atau Mas Koto capai melalui event-event yang digelar itu? Maksudnya kayak Kalau dulu sekali mungkin ya selalu dimulai dengan semangat kan. Yeah. Tapi kalau hari ini kalau ditanya yang begitu mungkin ya karena sudah aktivitas ya. Cuma ya ini untuk event-event diskusi kami terutama diskusi buku ya. Kita mengutamakan buku-buku yang memang diterbitkan oleh penerbit indie gitu. Atau penulis-penulis yang berasal dari daerah gitu. Termasuk buku yang penerbit kecil. Kami juga punya penerbit kecil juga mengurusi yang begitu. Jadi kami hari ini kan penerbit banyak yang memakai sistem selain mengkurasi karya, mereka juga bisa menawar penulis juga bisa mengajukan naskah gitu loh untuk diterbitkan kayak cerita tadi itu diterbitkan. Nah cuma naskah-naskah ini tetap kami kurasi gitu. Kalau misal dengan beberapa pertimbangan tertentu untuk kami terbitkan, kalau tidak sesuai dengan ini kami minat kami, kesenangan kami ya kami tidak ambil gitu. Meskipun itu ditanggung oleh penulis biaya produksinya gitu. Oke, berarti di sini bisa menampung naskah-naskah gitu ya Mas untuk. Iya, cuma kita lebih banyak menerbitkan meminta penulis untuk menerbitkan gitu. Tapi kalau ada naskah yang memang bagus, kemudian penulisnya mengajukan untuk diterbitkan, ya bisa kita kerjasama gitu. Oke. Terus di setiap event-event kayak gitu tuh sebenarnya banyak nggak Mas peminat dari mungkin apakah itu masih terbatas hanya orang-orang yang bergelut di dunia sastra atau orang-orang umum sudah mulai banyak terlibat di event-event yang diadakan di JBS ini? Itu dia Mas. Mbak, ukuran ini sekarang keberhasilan event sastra maupun seni dan lainnya sih menurut saya itu gini. Kita secara tidak sadar terkelompok atau membentuk kelompok sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika misalnya ada acara dibikin oleh kelompok A gitu. Nah, para peserta yang datang adalah orang-orang yang terhubung dengan orang yang ada di kelompok A ini gitu. Itu alam bawah sadar kita mungkin ya. Dan saya kira itu bukan hanya terjadi di Jogja gitu, tapi di seluruh seluruh wilayah di Indonesia gitu atau di manapun gitu. Jadi dia hanya dihadiri oleh kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, di JBS pun hal yang sama juga terjadi gitu. Nah, makanya kami tetap tidak pernah menyebut diri kami komunitas dengan harapan bahwa kami tidak tumbuh dengan bersama sekelompok orang saja gitu loh. Harapannya adalah kami bisa tumbuh dengan orang yang baru setiap saat gitu. Harapannya begitu. Jadi makanya JBS tidak menyebut dirinya komunitas. Bagaimanapun saya toko buku. Saya merasa ini jadi komersil gitu loh. Ketika saya bikin acara ya acara semacam tanggung jawab kami sebagai toko buku gitu. Jadi supaya lebih banyak tetap membuka ruang untuk orang-orang datang gitu. Nah, cuma kami membuka ruang ini untuk siapapun datang. Jadi teman-teman mau berdiskusi segala macam itu terbuka gitu. Tapi kami tidak bisa menyebutnya sebagai komunitas karena dia harus dipisahkan dari usaha gitu. Oke. Nah, terus kita sekarang akan ngomongin soal pembaca nih. Kalau Mas Koto lihat pembaca sastra ini gimana sekarang? Mungkin khususnya di Jogja ya. Kayak minat pembaca sastra atau gimana Mas? Bagus sih. Saya optimis sih dengan dengan pembaca juga tuh. Dan ini kan juga banyak ketakutan orang ya ketika buku fisik dikalahkan oleh PDF dan buku-buku e-book e-book tidak. Nah, saya kira tidak akan menakutkan itu. Meskipun mungkin gitu pada suatu waktu mungkin memang buku akan benar-benar terbatas gitu. Tapi saya kira itu masih sangat jauh gitu. Nah, saya melihat buku fisik tetap diminati orang. Dia punya nilai sendiri sendiri. Selain dia bisa sebagai koleksi gitu, dia juga tetap gagah gitu dipajang. Di zoom kan enak sekali tuh orang bapak ngomong di belakangnya rak buku kan keren gitu. Jadi dia punya nilai, nilai gitu. Nah, minimal buku akan tetap dilihat sebagai punya nilai itu gitu. Nilai sosial gitu. Oke. Jadi karena kita kadang sensasi membaca buku fisik dan online juga beda ya. Banyak macam-macam caranya orang terlihat mulai dari aroma, dia bisa sambil tiduran, belum lagi soal mata segala macam. Jadi saya masih optimis soal buku-buku fisik akan tetap terbukti dengan misalnya banyaknya toko buku yang muncul, banyaknya penerbit yang muncul gitu, dan angka penjualan buku yang relatif variasinya juga semakin di atas rata. Ya paling tidak
ketika kita mengukur 300 nih habis dalam 3 bulan nih, dia masih bisa diukur dengan cara begitu. Cetak dia 200 nih habis dalam 4 bulan gitu, masih bisa. Jadi tidak semencemaskan itu gitu. Ditambah lagi ya sekarang sistem penerbitan dengan sistem bisa dicetak terbatas begini, itu memungkinkan juga buku tidak menumpuk di gudang. Tidak akan ada buku yang dibanting dengan harga 10.000, 20.000 per buku gitu. Jadi dinamis gitu. Pertumbuhan buku, minat baca dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya masih banyak ya Mas peminat membaca buku ini. Masih sekali. Khususnya sastra ini ternyata masih tinggi ya khususnya di selalu. Cuma sastra ini kan satu bagian kecil dari ekosistem perbukuan gitu. Ya kalau dihitung misalnya ada sekian banyak ya buku yang laris kan buku agama, buku pelajaran, ya kan, buku-buku how to gitu ya, buku-buku how to kayak gitu, atau kitab suci itu kan yang paling laris. Nah, sastra ini kan ya kita nggak bisa dari misalnya kalau misalnya kuenya 100% gitu, sastra mungkin cuma 8% mungkin angkanya atau di bawah itu mungkin gitu. Tetapi dari angka yang kecil ini tetap ada. Dia tetap diminati karena gini sih. Nah, ini posisi ininya di dalam dunia sastra ya. Ada novel-novel bestseller gitu misalnya. Nah, buku-buku bestseller ini kan menunjang, membantu pembaca untuk masuk ke bacaan yang lebih serius gitu. Misalnya mereka baca Anda Hirata, mereka baca Terelie gitu misalnya. Itu kan pintu masuk mereka untuk membaca dunia sastra yang jauh lebih serius gitu. Nah, terus setiap tahun kan juga Fakultas Sastra kan ada di mana-mana, menampung sekian puluh mahasiswa setiap satu angkatan. Nah, mereka kan butuh bacaan. Iya betul. Minimal mereka akan membaca buku untuk tugas. Iya, untuk dianalisis ya benar. Oke, jadi tetap ini ya selalu ada. Ya optimis kita, optimis. Terus ini Mas, seberapa jauh sih kalau menurut Mas itu peran pembaca dilibatkan biasanya dalam dalam proses berkarya atau ya apapun itu, seberapa besar sih peran pembaca itu dipertimbangkan oleh penulis gitu? Kalau penulis sebenarnya dia tidak ketemu dengan pembaca sebenarnya, secara langsung. Dia karena ini yang menghubungkannya itu pihak ketiga, misalnya tadi media massa atau penerbit gitu. Jadi sebenarnya yang tahu soal ini penerbitnya. Jadi misalnya begini. Iya kan, kecenderungan. Jadi penulis ini kan sama seperti dunia populer pada umumnya gitu loh. Jadi pihak ketiga inilah yang membentuk gitu loh. Dia meminta penulis untuk yang begini loh yang disukai pasar gitu loh misalnya. Dia juga mengajak pasar yang begini loh sebenarnya yang lagi tren gitu. Jadi titik ini sebenarnya pihak ketiga itu. Penulis kan posisinya kan di berkarya. Dia apalagi sastra yang menulis realitas sosialnya, menulis apa yang dia pikirkan gitu. Kemudian pembaca kan soal ini sepakat tidak sepakat dengan teks yang ditulis oleh si pengarang kan gitu. Tapi nah ini dia pihak ketiga ini yang menentukan itu gitu. Tren buku sastra sekarang misalnya orang ngomong soal yang horor gitu misalnya. Nah, mungkin akan ada penulis yang kemudian saya coba juga nulis yang horor. Pembaca juga saya coba juga gitu. Gitu jadi. Dia nggak ketemu langsung gitu, tidak ketemu antara penulis dan pembaca secara face to face ya. Tapi dia dihubungkan, dia ada penengahnya gitu. Nah, penerbit sebenarnya. Nah, posisi penerbit ini ya untuk penerbit yang sifatnya yang masih kecil ya kita nggak bisa mempengaruhi pasar, nggak bisa, kita belum bisa membentuk pasar, kita nggak bisa menciptakan pasar, ya kan, jadi cuma produksi. Tapi kemudian untuk penerbit besar ya dia bisa mengatur gitu. Mereka kan juga mengamati tuh tren apa yang berkembang di masyarakat gitu misalnya. Terus jenis-jenis apa yang sedang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu juga berimbas ke bacaan-bacaan gitu, biasanya gitu. Yang umum ya, bukan sastra, kita ngomong sastra itu bacaan ya. Ya, coba yang ini misalnya tren misalnya ketika pandemi gitu misalnya. Apa nih yang memungkinkan? Karena cenderung individual nih. Nah, buku-buku filsafat sederhana tentang gaya hidup minimalis populer, meledak di pasar gitu. Nah, hari ini tiba-tiba orang membaca filsafat lagi gitu, meskipun yang lebih ringan dikemas dengan bentuk yang lebih ringan gitu. Atau misalnya jangan baca buku ini kayak gitu. Nah, buku-buku itu tren pasar memproduksi itu industri memproduksi itu para penerbit melihat pasarnya seperti itu ya. Karena ya dengan alasan ini disukai oleh masyarakat gitu. Nah, penulis silakan berkarya gitu. Ini tapi ruang ini di sastra nggak bisa hidup. Karena sastra ini kan sangat ini ya, tadi kita ngomong kan kecil, ini segmennya kecil, pembacanya juga bisa kita pantau sih secara dia sangat segmented ya. Nah, kemudian isu nggak bisa kita mainkan di sini, nggak ada. Orang nggak peduli dengan itu gitu. Orang kan
kedalaman karyanya, dia ngomongin soal apa gitu. Ini karya ini mirip karya siapa sih? Kan orang lebih membongkar ke dalam gitu loh. Iya. Jadi dia nggak bisa ikut-ikutan semacam itu. Jadi sastra seperti apapun dunia, dia begitu-begitu aja. Iya, gitu. berarti tidak terlalu terpengaruh Dia ya. nggak berpengaruh. Oh, Sastra oke. nggak. Penulis ya tetap berkarya dengan ininya dia. Iya, cuma kemudian itu berpengaruh nanti ke calon pembaca baru tadi yang kita bilang bahwa iya. ada bacaan-bacaan populer yang mengantarkan mereka masuk ke gerbang sastra. Iya. Nah, itu dia tadi yang harus bawa ini yang akan mempengaruhi saya sebagai calon pembaca berikutnya gitu. Oh, oke. Jadi mental saya gitu Iya. sebagai calon pembaca sastra seperti apa. Oke. Pernah nggak sih Mas terjadi misalnya diskusi ini penulis melemparkan karyanya kemudian ada diskusi dengan para pembaca atau calon-calon pembaca gitu? Apakah sejauh ini ada? Launching buku kan sebenarnya begitu. Begitu ya? Cuma kan ya tetap aja posisinya kita tidak bisa lagi bicara soal ini ya yang jauh lebih, kita akan ngomong ke gagasan karena misalnya dia sudah jadi buku nih. Iya, sudah. Ketika kita bahas kan kita akan ngomong soal kelemahan karyamu tuh ini, kita kan lebih ke situ tuh. Nah, artinya itu kan ruang evaluasi bersama gitu. Oke. Tapi dia tidak bisa di-share. Ada kan misalnya kalau dalam bentuk media lain mungkin bisa aja saya share dulu beberapa begitu ya, saya share dulu beberapa manuskripnya, saya bagikan ke calon pembaca gitu misalnya, ayo kasih masukan gitu. Bisa juga begitu. Cuma secara umum sebenarnya ruang yang mempertemukan itu ya diskusi-diskusi itu. Launching buku, diskusi buku gitu. Tapi itu pun tidak bisa mau regasan karena sudah jadi. Iya, gitu dia ya? barang jadi gitu. Cuma dia akan diobrolkan dalam tema-tema tertentu gitu. Oke, lebih ke temanya itu yang dibahas bareng-bareng ya Mas ya. Oke nih, pertanyaan terakhir nih Mas. Ini apa ya? Harapan Mas Koto ke depan untuk penulis-penulis baru nih apa Mas? Kira-kira pesan yang pengen Mas Mas Koto sampaikan atau ya untuk calon-calon penulis baru atau untuk pembaca juga? Oh ya, untuk pembaca, untuk pembaca aja. Ya. Kalau untuk penulis ini mereka sudah cerdas soalnya. Oke. Sudah dewasa. Iya, mereka memilih jalan itu gitu. Jalan yang tidak mainstream itu ya. Iya, untuk membaca sih ya harus pintar-pintar memilih bacaan gitu sih. Semua karya, semua buku itu bagus gitu. Tapi tidak semua buku yang kamu baca itu penting buatmu gitu. Kan dia harus memilih, gitu. Bahwa buku-buku ditulis sih memang tidak ada yang tidak bagus gitu, tapi kita harus memilih apa fungsi ke kita gitu, kembalikan gitu. Dikembalikan ke kebutuhan masing-masing gitu ya. Kan buku nggak bisa habis kalau dibaca. Iya benar. Oke. Terus cara pembaca ini mengapresiasi sebuah karya ini menurut Mas Koto sejauh ulasan. Nah, ini yang kurang karena di tengah di problem sastra dan di ini ya dunia sastra ya kan kita kurangnya kritik sastra gitu kalau ngomong secara akademis ya. Gitu. Nah, blog, Facebook, website itu segala macam ini hari ini sebenarnya atau Goodreads itu sebenarnya cukup membantu sebenarnya. Itu kan support pembaca terhadap karya-karya yang dibacanya dia gitu. Nah, cuma kan itu tadi sejauh mana ini ruang ketiga lagi nih kita ngomongin media ini kan ruang ketiga. Dia punya arti nggak bagi penulis atau kepentingannya kan kepentingan penerbit lagi nanti. Iya. Gitu. Oke. Tapi itu ruang sebenarnya. Cara pembaca ya tadi. Terus kemudian kan Instagram mereka memposting buku itu, memberi ulasan dan yang pasti kan memberi gambar yang bagus. Iya, bisa membantu mempromosikan ya. Oke, jadi diharapkan pembaca ini selain pintar memilih bacaan, mereka juga bisa memberikan ulasan, support mereka. Iya, lebih kritis lagi juga ya, karena itu bisa membantu ini ya Mas ya. Baik penerbit maupun penulis untuk evaluasi juga ya. Oke, Mas Indrian Koto, thank you banget ngobrolnya hari ini, sangat insightful buat teman-teman sobat-sobat Karsa, buat kalian yang suka dengan buku sastra, semoga kalian bisa memilih bacaan yang paling tepat buat kalian dan mungkin juga kalau kalian tertarik nih sama buku-buku sastra, apalagi sastra-sastra lokal dari penulis-penulis lokal dan indie, kalian bisa datang ke Buku Sastra. Di sini banyak sekali buku yang bisa kalian pilih. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Saksikan terus Karsa, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye.